Selamat datang di Desa Wringin Putih. Permata tersembunyi di ujung timur Pulau Jawa yang sangat menakjubkan. Mari kita menjelajahi keindahan alam dan kehidupan bahari yang sangat melekat di desa ini. Desa Wringin Putih dikelilingi oleh keindahan alam yang menawan. Dengan garis pantai yang terhampar luas, desa ini memiliki luas wilayah sebesar 1.560 hektar. Telah berkembang sejak tahun 2016, desa ini menawarkan pesona alam yang masih alami dan jarang diketahui banyak wisatawan. Memiliki berbagai potensi wisata bahari yang berkembang seperti konservasi mangrove cemara, pesona keindahan Teluk Pangpang, dan juga wisata bahari Teluk Biru. Konservasi mangrove menjadi fokus keberlanjutan lingkungan di desa ini. Masyarakat selalu menanam mangrove pada setiap tahunnya. Semua stakeholder bersinergitas untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata bahari di desa ini dengan sangat baik. Saat menjelajahi desa ini, kita akan bertemu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menggunakan perahu tradisional untuk menangkap ikan, meneruskan warisan leluhur mereka. Kita dapat menyaksikan kerja keras mereka dan bahkan ikut merasakan pengalaman yang sangat unik dan menarik melalui mangrove boat trip. Kita akan diajak untuk menikmati sajian tradisional khas Wringin Putih di atas perahu sambil melihat alat penangkap ikan tradisional. Sungguh pengalaman yang tak akan terlupakan. Kita juga dapat melihat bukti saksi bisu dari banyaknya bangker dan meriam bekas peninggalan sejarah penjajahan kolonial Belanda Jepang di Resort Sebulungan Taman Nasional Alas Purwo, yang merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Alas Purwo memiliki makna hutan pertama dan dikenal sebagai tempat suci bagi masyarakat setempat. Sejak zaman dahulu, tempat ini telah menjadi saksi bisu bagi berbagai peristiwa sejarah dan kebudayaan. Dengan mengunjungi desa ini, kita dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan alam yang tak ternilai, memupuk rasa hormat dan kekaguman terhadap warisan budaya dan alam yang luar biasa. Sebelumnya namanya siapa, Pak? Saya Ali. Pak Ali. Saifuddin. Pekerjaannya kalau boleh tahu apa? Pak? Kita di kelompok konservasi sama teman-teman nelayan. Kalau background saya guru. Bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Di SMK. Tapi kita di samping ngajar juga hobi kita edukasi di area konservasi mangrove, terutama di Teluk Pangpang di Wringin Putih. Pak Darwis di sini tuh udah berdiri dari kapan? 2016. Jumlah penduduk total itu sekitar ada 13 ribuan. UMKM ada teman-teman di sini seperti ini yang juga pelaku di sini ada UMKM. Ini dibangunkan juga oleh BUMDes ini. Jadi kita pendampingan juga dari BUMDes. Di warung-warung itu juga. Di sini banyak kelompok. Jadi Pok Darwis itu salah satu kelompok yang membidangi di pariwisatanya. Pengelolaan di sini dikelola oleh teman-teman kelompok namanya KUB, kelompok usaha bersama namanya Mina Siro. Ini Pok Darwis juga bagian promosi, membangun jejaring dengan dinas-dinas terkait, dengan tamu-tamu termasuk mbak-mbak dan juga kelompok kita ada Bakti Teluk Pangpang konservasi. Jadi kita bawah binaan banyak sekali, binaan dinas kelautan perikanan, dinas pariwisata, kemudian kelautan Kementerian Lingkungan Hidup, BKSDA itu. Jadi kelompok kita banyak di sini.
Halo. Gimana pertama kali ke Banyuwangi, ke Waringin Putih? Perjalanan dari Kemiren ke Waringin Putih kira-kira makan waktu kurang lebih 1 jam ya kayaknya. Terus untuk aksesnya dari kota cukup bagus, cuman waktu udah masuk ke Waringin Putihnya itu jalannya nggak beraspal, terus cuman bebatuan gitu. Terus deket ke Pantai Cemara itu cuman jalanan tanah deh kayaknya. Kita di Pantai Cemara itu menanam mangrove, ada penyuluhan gitu dikit. Terus kita lanjut ke Teluk Pangpang. Nah di Teluk Pangpang itu kita naik perahu ke daerah mana yang Keramba itu buat makan siang di atas kapal. Kita ke Resort Sembulungan. Di Resort Sembulungan kita observasi tentang bunker dan juga goa peninggalan Perang Dunia II. Di sana kita cuma berkesempatan ngelihat bunker-bunkernya sekitar pantai itu. Terus kita ngelakuin observasi ke penjaga. Terus di sana juga ada museum, cuman museumnya tertutup untuk umum dan dibuka kalau ada perizinan aja. Di Resort Sembulungan juga ada banyak hewan liar ya, terutama ada monyet juga. Cuman nggak cukup mengganggu sih. Menurut saya sih CHSE yang di Teluk Pangpang masih kurang ya, soalnya kayak waktu kita naik perahu tuh kita nggak dikasih life jacket. Terus buat fasilitas umumnya juga kurang, soalnya nggak ada toilet umum gitu buat wisatawan. Jadi kalau kita mau ke toilet kita numpang ke rumah warga lokal. Untuk kebersihan kapalnya sendiri cukup bersih, tapi kayak di dermaganya tuh tangganya kurang safe. Jadi kalau kita mau ke Teluk Pangpang tuh ada jamnya ya, soalnya kan di situ banyak mangrove-nya. Jadi kayak jam 3-an itu tuh udah mulai surut, jadi kapalnya nggak bisa jalan. Pengelolaannya sudah cukup bagus karena dari pengelolaan mangrove tersebut itu memakai konsep pariwisata berbasis masyarakat, di mana masyarakat sekitar itu turut andil untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Waringin Putih. Pengelolaan di Resort Sembulungan sudah cukup bagus. Pengelolaannya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, dan untuk manajemen sumber daya manusianya juga sudah cukup bagus. Untuk masyarakatnya sendiri aktif berpartisipasi dalam pengelolaan mangrove, dan menurut saya sudah cukup sejahtera kondisinya, karena dengan adanya pengelolaan mangrove itu terdapat peluang pekerjaan untuk mereka. Seperti nelayan-nelayan itu perahunya disewa untuk menuju ke Teluk Pangpang, lalu masyarakat lokal bisa membuka warung-warung di sekitar konservasi mangrove Cemara. Mungkin yang perlu dikembangkan lagi untuk ininya sih, atraksinya, pengemasan atraksi wisata di sana, sama perbaikan aksesibilitas. Desa Waringin Putih, sebuah destinasi wisata bahari yang mempesona di Banyuwangi. Jelajahi keindahan alam, temui kehidupan bahari, dan nikmati pesona warisan budaya yang memikat.